Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Mudah-mudahan saya tidak menghabiskan waktu lebih dari 10 menit karena kita harus berbagi. Yang jelas intinya kami melihat, saya merefleksikan selama kami lihat di tahun 2020 ini kita telah mengalami sebuah defisit kebangsaan. Mengapa defisit kebangsaan ini terjadi? Ini banyak faktor tentunya. Yang pertama adalah distorsi pemahaman terhadap Pancasila. Kita lihat bahwa Pancasila selama ini cenderung menjadi wacana yang ada di dalam ruang diskusi, tapi belum mampu teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik kehidupan sehari-hari bernegara maupun berbangsa. Dampak ikutannya, kita lihat ada beberapa peraturan perundangan maupun kebijakan negara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Iya pula apa yang tadi dikatakan Pak Andi tadi, bahwa kekuatan-kekuatan primordialisme itu makin mencolok. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa ini bisa terjadi? Karena menurut saya, justru di sini yang nanti mungkin Pak Bondan nanti bisa memberikan pencerahan yang lebih detail, bahwa eksistensi gerakan pembumian Pancasila tidak bisa dilepaskan dari istilah Pancasila, dan Pancasila itu sendiri tidak akan tumbuh kalau tidak ada keberadaan bangsa dan negara Indonesia. Jadi landasan kita mendirikan negara Indonesia itu adalah Pancasila. Dan untuk itulah nggak berlebihan kalau Bung Karno yang diusulkan di dalam tanggal 1 Juni, dasar yang pertama adalah dasar kebangsaan. Mengapa? Karena dengan dasar kebangsaan itulah sebuah bangsa bisa dinyatakan merdeka. Jadi harus kita jujur, ketuhanan yang Maha Esa memang sila pertama. Tapi orang bertuhan itu selalu merdeka walaupun dia dijajah. Tapi sebuah bangsa tidak akan bisa menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat kalau tidak ada bangsanya. Sehingga saja rakyat kita bisa mengaktualisasikan nilai-nilai ketuhanan walaupun dalam proses yang sangat terbatas. Tapi sebagai sebuah bangsa yang merdeka, tidak mungkin kalau kita tidak punya wilayah sendiri, tidak punya pemerintahan sendiri, dan seterusnya. Nah, untuk itulah barangkali bagaimana nanti ketika kita melakukan gerakan pembumian Pancasila, memposisikan pertama kali adalah Pancasila dibutuhkan oleh bangsa. Sehingga agamanya apa, etnisnya apa, rasnya apa, tradisinya apa, itu tidak peduli. Selama dia bukan bangsa Indonesia dan berada di luar Indonesia, kita tidak perlu campur tangan. Tapi sebaliknya, ketika itu ada di wilayah Indonesia, maka disinilah tantangan kita semua. Kita harus melepaskan egoisme kita, baik egoisme keagamaan maupun primordialisme, sehingga bangsa kita bukan hanya untuk sekelompok orang, baik itu orang yang kaya, orang yang menjabat, atau yang lain. Karena kita sepakat, nasionalisme kita adalah nasionalisme yang inklusif, nasionalisme semua untuk semua. Untuk itulah tadi juga disinggung, bahwa kita harus melihat sejarah, tetapi juga sejarah harus kita pahami bukan sebuah determinisme. Sehingga kalau kita sudah merdeka, akan makmur dengan sendirinya. Baik Bung Karno, itu juga menyatakan tidak akan bisa menjadi sebuah realitas kalau tidak ada perjuangan. Maka apa yang didirikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, terutama Pak Andi dan Pak Antonius dalam GBB ini, bagian dari perjuangan agar Pancasila bisa menjadi sebuah realitas. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itulah maka nasionalisme kita sebagai nasionalisme yang punya perspektif yang tadi dikatakan oleh Pak Nyoman, itu adalah perspektif yang dinamis, selalu mengalir. Karena dengan demikian, nasionalisme yang dikembangkan oleh Bung Karno bukan untuk masa lalunya Bung Karno, bukan hanya untuk zamannya Bung Karno, tapi oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa, kebangsaan kita, nasionalisme kita, dan khususnya Pancasila
diperuntukkan untuk masa depan bangsa Indonesia. Dengan demikian, kita dalam membumikan Pancasila perlu melakukan sebuah introspeksi, apakah porsi menjelaskan masa lalunya terlalu dominan, sehingga lupa tantangannya kini dan yang akan datang. Karena Pancasila sebagai ideologi masa depan harus bisa membawa sebuah harapan. Tanpa harapan, perjuangan akan mudah patah dan menyerah. Sebaliknya, harapan tidak akan bisa terwujud tanpa ada perjuangan. Bapak Ibu yang kami hormati. Dengan demikian, maka eksistensi bangsa kita itu tidak mungkin bisa kita lepaskan dari dimensi sejarah. Sehingga eksistensi kita itu sangat terkait dengan eksistensi sejarah, karena kita lihat seringkali bahwa lupa ketika mempelajari sejarah, bangga dengan Sriwijaya dan Mojopahit, kita tidak hidup di zaman Sriwijaya dan zaman Mojopahit. Kita hidup di masa kini dan hidup di masa depan. Sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi dan menjadi kebesaran bangsa kita, the glorious of the past, itu selayaknya hanya bisa menjadi inspirasi, bukan menjadi nilai keyakinan yang mati atau beku. Atau dalam bahasa Bung Karno, bukan nasionalisme kemenyang, tapi nasionalisme modern yang selalu bergelora bagaimana perjalanan bangsa ke depan ini menjadi penting. Nah, ironisnya, baik di ruang pendidikan formal, informal maupun non-formal, termasuk di ruang publik khususnya, kisah sejarah perjuangan pemikiran leluhur pendiri bangsa kita itu relatif tersisihkan. Banyak wacana-wacana di media sosial, di media elektronik, terutama acara-acara keagamaan, mereka-mereka yang berceramah jarang memberikan contoh bagaimana perjuangan para pendiri bangsa membangun nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai toleransi kita. Sehingga banyak di antara Bapak Ibu kita, sahabat-sahabat kita, ketika bicara agama, contohnya selalu dari luar negeri. Nah, ini yang barangkali perlu kita jadikan rujukan bersama, bahwa kita tidak menolak ajaran-ajaran agama yang dari luar. Bahkan kalau kita jujur, agama yang diakui oleh negara kita semuanya berasal dari luar. Tetapi nilai-nilai luhur itu tidak dilepaskan dari nilai-nilai luhur yang ada di dalam konteks kebudayaan dan bangsa Indonesia. Untuk itulah agama-agama besar yang ada di Indonesia bukan agama imperialis, agama yang ingin mengeksploitasi dan menegasi nilai-nilai luhur yang ada di dalam bangsa Indonesia. Maka di dalam sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga setiap elemen dan warga negara punya hak bagaimana mengamalkan dan mengaktualisasikan keyakinan bertuhan. Dan hebatnya lagi, Bung Karno di dalam pidatonya itu menyatakan, tidak hanya warga negara dan bangsa Indonesia yang harus bertuhan, tapi negara Indonesia pun juga harus bertuhan. Maknanya apa? Dalam kebijakan-kebijakan, dalam peraturan perundang-undangan, agar nilai-nilai luhur yang terkait dengan nilai ketuhanan itu muncul sebagai bentuk negara. Jadi bukan negaranya ensik yang secara harfiah harus bertuhan, tapi kebijakan, peraturan itu sendiri tidak boleh menegasi dan mengingkari nilai-nilai luhur dan nilai-nilai keadilan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itulah barangkali agar defisit kebangsaan kita tidak turun, maka kita perlu menyemai imajinasi sejarah. Yaitu bagaimana para pendiri bangsa kita mampu merumuskan masa lampau sekaligus impian Indonesia Raya. Slide berikutnya. Yang intinya apa? Bahwa di sini nasionalisme. Mengingatkan waktu, Prof. Ya, ye. Mengingatkan waktu. Ya, ye. Tinggal 2 menit, Pak. Ye. Ya, makasih, Pak. Jadi imajinasi sejarah yang harus kita lakukan adalah, kalau di Amerika ada American Dream, maka Pancasila sebenarnya adalah Indonesian Dream. Karena nasionalisme yang ada di Indonesia bukan nasionalisme yang negatif untuk melawan bangsa asing, tapi juga punya nilai positif. Bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang betul-betul merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk menjadi bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur, tidak ada pilihan lain kita menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kalau kita ingin berdaulat dalam bidang militer, bagaimana kalau alutsista kita masih tertinggal?
untuk berdaulat di dalam bidang pangan, bagaimana kalau olah pertanian kita juga belum menggunakan iptek yang baik. Untuk itu sekali lagi dalam penutup ini, refleksi saya adalah ketika kita membangun nilai-nilai Pancasila, seyogianya kita tidak berhenti kepada pengetahuan diskusi semacam ini, tapi juga bersama-sama rakyat menciptakan dan menggelorakan Pancasila dalam tindakan. Apa yang seringkali dalam teori sosial itu disebut dengan dialog kerja. Tanpa ngomong secara verbal tentang Pancasila, tapi nilai-nilai itu sendiri teraktualisasi. Dengan demikian, gerakan pembumian Pancasila bukan sekedar transisi maupun transfer kognitif dari kita semua, tapi merupakan proses rakyat Indonesia bersama-sama dengan kita menggali nilai Pancasila dan menjadikan nilai-nilai Pancasila menjadi nilai yang dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.